Kumpulan khotbah lama, selamat datang di saluran kami. Di channel ini, kami akan memperkenalkan Anda, khotbah-khotbah lama dan bermakna dari para pendeta dan pembicara terkemuka. Khotbah ini dibawakan oleh Evangelis Yusak Cipto. Judul khotbah, Bergaul Karib dengan Tuhan. Khotbah lama ini diabadikan pada hari Rabu, tanggal 19 Januari tahun 2005. Khotbah ini sudah berumur 19 tahun, namun firman Tuhan selalu baru dan tidak ada yang usang. Ayat nats khotbah diambil dari Yesaya pasal 26, ayat 12. Akhir kata, jangan lupa channel kami, like dan subscribe dan bagikan video ini kepada mereka yang Anda cintai. Mari bersama-sama tumbuh dalam iman dan menjadi berkat orang di sekitar kita. Tuhan memberkati. Production 2024. Selamat bertemu lagi, karena sudah berapa tahun saya tidak pernah muncul dan memang tidak bakal muncul lagi. Jadi jangan kaget, tapi kalau hari ini muncul itu hanya karena Tuhan yang menyuruh. Jadi saya hanya dapat muncul hal-hal yang khusus. Jadi jangan salah mengerti nanti, oh Pak Yusak sudah keluar lagi. Tidak bakal keluar, karena memang sudah tidak boleh keluar. Hanya hal-hal yang khusus, seperti hari ini. Tuhan sudah pesan, kamu sampaikan, uraikan, praktek kehidupan berjalan dengan aku. Nah, saudara, minggu yang lalu, saudara itu sudah mendapatkan janji Tuhan, kutuk dirubah jadi berkat. Nah, sekarang saudara harus program otak, jiwa saudara, supaya hal yang engkau imani itu jadi. Sebab mengapa kerap kali kita mendapatkan janji Tuhan melalui nubuatan, melalui firman Tuhan, tetapi tidak pernah kita alami dan nikmati. Nah, hal ini saudara, yang Tuhan itu mau supaya saudara-saudara, terutama di Cirebon ini, sudah mendapatkan janji Tuhan supaya menikmati. Tetapi biarpun begitu, Tuhan ngomong sama saya begini, kamu terangkan, kamu berikan, tetapi jangan perhatikan hasilnya. Aku bilang, kenapa Tuhan? Karena biarpun tanah itu subur, jadi tapi benih yang kamu taburkan, yang beri pengertian itu, nanti hasilnya itu ada yang 30, ada yang 60, ada yang 100. Nah, jadi saudara, semuanya saya yakin mengharapkan hasilnya berapa? Nah, itu benar. Tapi salah. Nah, udah ngerti tak kamu? Benarnya di mana? Harusnya kamu mengharapkan 100, tapi 100 dari jatah kamu. Tapi jangan kamu, kalau begini salah. Kamu mengharapkan 100 jadi dari jatah kamu, bukan jatah kamu, jatah orang lain. Ayo, contohnya, setiap orang itu sudah punya jatah sendiri-sendiri, enggak? Saya sudah beritahukan Anda toh, setiap orang punya jatah. Nah, jatahnya apa? Kamu nanti bisa masuk surga di tingkat berapa? Nah, itu jatah. Tingkat di surga nanti engkau menduduki tingkat itu engkau bayar
di dalam dunia. Jadi nanti kalau kamu sudah masuk surga, umpamanya kamu sudah masuk tingkat 2, terus kamu bilang, ya nanti saja atau dikejar di surga, naik lagi ke tingkat 3, 4, tidak bisa. Sebab demikian kamu masuk surga, sudah disiapkan untuk masuk kepada kekekalan. Nah, kalau engkau dengar mengatakan kekekalan, itu bukan berarti kamu di tingkat 2 terus tidak berkembang. Tidak. Kamu tetap di tingkat 2, tetapi berkembang terus. Bisa naik, tapi tidak bisa naik tingkat. Sebab kamu tingkat 2 berkembang, yang tingkat 3 ya berkembang, yang tingkat 4 ya berkembang. Jadi kamu tidak bisa mengejar yang tingkat 3, tidak bisa. Ngerti tidak? Tapi kebahagiaannya, damai sejahteranya, sukacitanya, pengucapan syukurnya itu sama. Kalau kamu tingkat 3, terus orang lain ada tingkat 4, orang lain lagi tingkat 6, nah, bahagianya sama. Ngerti? Nangkep enggak? Kalau kamu nangkap, kamu mesti harus menyadari kerelaan. Oh, aku memang dilahirkan punya watak perangai kelemahan segini. Nah, kalau aku sudah bisa masuk tingkat 2 saja lumayan. Tapi saudara kerap kali mintanya tingkat berapa? 7 lagi. Lah kalau semua tingkat 7 tuh nanti yang diperintah siapa? Wong nanti kita itu masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau saya bilang masuk kerajaan surga, saudara harus ngerti. Memang kita masuk dalam kerajaan surga, tapi kita nanti akhirnya masuk ke dalam bumi baru. Jadi surganya tetap milik, tetap tahtanya Bapak. Bumi baru itu nanti yang kita tempati. Dan Tuhan Yesus nanti justru turun ke bumi baru memerintah kita sebagai raja. Kenapa? Karena dunia ini nanti dimusnahkan. Saya pernah ngomong sama Tuhan gini, Tuhan, Engkau itu membuat dunia kan gagal. Kurang ajar enggak? Nah, kelihatannya kurang ajar, tapi enggak, karena sudah bergaul akrab, tuh, ya toh. Contohnya saya sama cucu saya yang lain, saya cucunya 7 hilang, pulang 1 tinggal 6. Cucu yang lain itu enggak berani seperti cucu yang tinggal bersama saya. Cucu saya yang tinggal sama saya itu di depan gini, kalau saya dianu, tahu-tahu dia tahu saya di depan. Orang lain tidak boleh di depan, tidak peduli dia, pokoknya nemplek peluk di tempat saya. Sampai saya bilang, ini siapa sih? Loh, itu sebetulnya kurang ajar enggak? Nah, enggak, karena dia merasa akrab. Tapi cucu yang lain enggak berani, enggak. Karena enggak akrab. Karena apa? Enggak tinggal bersama dengan saya. Nah itu saudara, makanya tingkat-tingkat ini saudara harus tahu. Tuhan Yesus berkata kepada kita gini, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Nah 2 hal ini kuncinya supaya semua yang dijanjikan Tuhan, difirmankan Tuhan, yang ditetapkan Tuhan untuk saudara dan saya digenapi. Tapi tanpa 2 hal ini tidak bakal bisa genap. Artinya target jatah yang saudara diberikan oleh Tuhan, saudara tidak bisa menggenapi tanpa 2 hal ini. Karena apa? Karena kerap kali kita jatuhnya di mana? Jatuhnya adalah di tempat dosa yang tidak disadari. Jatuhnya selalu di situ. Sombong,
mencuri kemuliaan Tuhan. Kalau kamu diberkati, kamu punya karunia banyak, kamu punya segala-galanya, cenderung lupa diri. Akhirnya sombong, jatuh. Sehingga tidak bisa mencapai jatah. Tapi sebaliknya, jadi dua hal ini yang dialami Tuhan Yesus dan saudara pun, makanya Tuhan Yesus berkata apa? Belajarlah kepadaku. Karena dua hal ini, dosa yang tidak disadari kalau sudah dipuji, sama dosa yang tidak disadari kalau sedang menanggung derita. Kalau sedang sudah ditetapkan oleh Tuhan bahwa kamu harus mengalami penderitaan, lalu kamu akhirnya menjadi apa? Kecewa, gerutu, terus lalu nyalain Tuhan. Loh, nyalain Tuhannya bagaimana? Paling ngetop adalah gini. Yang jadikan aku siapa? Tuhan. Lah kok aku dijadi kayak gitu? Ya aku dijadi kayak gitu ya, aku punya sifat begitu ya, salahin yang jadiin toh. Nah, itu paling ngetop. Ngerti saudara? Sebabnya apa? Sebabnya tidak menyadari bahwa kok bukan tidak menyadari, dan tidak mengerti. Karena apa? Karena peristiwanya itu dari Adam sampai kita, loh. Jadinya itu Tuhan kan tidak mau toh kamu kena kutuk, membunuh kamu, ya enggak toh? Nah, kena, tapi itu jadi karena dosa. Nah, dosa itu salah siapa? Bukan salah Tuhan, tapi salah kita. Nah, lah kenapa kok Tuhan bikin kok enggak diprotek? Tuhan bilang, aku maunya gitu. Lah kalau kamu enggak mau gitu, ya sudah. Nah ini makanya rendah hati ini penting sama lemah lembut. Lemah lembut itu selalu mau belajar. Merasa orang lain lebih. Tidak merasa kamu. Meskipun kamu punya karunia banyak, tapi kadang-kadang Tuhan pakai anakmu, orang lain yang sederhana mengajar kamu. Contohnya Biliam. Biliam itu nabi, tapi diajar Tuhan melalui apa? Keledai. Loh, keledai tunggangannya yang lihat malaikat, dia tidak lihat. Nah, karena apa? Karena Biliam tidak rendah hati, tidak lemah lembut. Kalau lemah lembut, rendah hati, apa saja bisa. Sebab hal ini saya alami. Kadang-kadang saya itu malah ditegur, dikasih contoh. Orang yang sederhana tidak kenal apa-apa. Loh. Kadang-kadang Tuhan ngomong sama orang yang tidak tahu apa-apa mengenai saya. Loh. Nah kalau bilang, kamu siapa kamu lah itu. Kalau saya dapat begitu, saya terima. Tuhan, engkau itu pasti punya maksud. Demikian juga saya difitnah, diapake. Saya tidak mau, tidak pernah sakit hati. Kenapa? Karena Tuhan memberikan ini loh, kelemah lembutan dan kerendahan hati. Bisa mengerti, mau menerima. Dia begitu karena dia tidak ngerti. Jadi tidak nyalain. Dia begitu. Karena apa? Memangnya dia sedang dalam proses. Jadi dia bisa diterima. Tidak nyalain. Nah itu lemah lembut. Nah maka dari itu saudara harus diprogram mulai hari ini begini. Kekristenan ini dasar dulu harus saudara punya. Itu dapat firman, nah seperti hari kemarin minggu yang lalu dapat firman toh, mengenai kutuk dirubah menjadi berkat untuk berapa lama? Setahun. Oh, jadi bukan cuma hari ini, besok, lusa, setahun. Nah,
Apa yang akan kamu hadapi dan kamu alami selama setahun? Kamu tahu enggak? Enggak tahu toh? Tapi apa yang timbul dalam hati pikiranmu? Pengharapanmu. Nah, pengharapanmu, kutuk dirubah jadi berkat. Jadi penderitaan diubah jadi sukacita. Sakit disembuhkan loh. Tapi perhatikan, sakit dulu atau sebelum sakit? Ayo, kutuk dirubah jadi berkat. Kutuknya sudah kamu terima atau belum? Udah toh? Jadi sakit dulu baru Nah, pada waktu kamu nerima sakit, kamu bilang apa? Loh, katanya kutuk dirubah jadi, loh kok sakit? Nah, kalau kamu punya pikiran gitu, diubah enggak sakitnya? Tidak. Enggak ngalami. Ngerti saudara? Nah, ini yang salah memikir orang. Kalau dengar kutuk dirubah jadi berkat, ya enggak bakal sakit, enggak bakal mengalami penderitaan, enggak bakal mengalami kesusahan. Karena maunya apa? Pikirannya hasil. Betul lah? Itu persis kayak bangsa Israel. Makanya pada waktu Nani minta sama saya bilang, Tuhan, aku mau suruh. Ya. Kamu enggak khotbah, enggak, cuma nerangin. Loh, padahal khotbah. Apa sih khotbah itu? Ya khotbah toh ya. Aku bilang, kadang-kadang Tuhan itu cuma apa? Aku ini diakali, aku bilang. Kau kalah pinter kok, makanya dari itu saudara harus belajar. Kekristenan saudara harus dipantok dulu ini ya. Dapat firman, percaya atau imani, lalu alami, baru mengerti dan nikmati. Urutannya ngerti gak? Kalau dunia atau selama ini kamu hidup, 99% punya pikiran begini. Dapat firman atau baca firman, mengerti dulu, baru mau ngalami, baru nikmati. Ya dah? Makanya kamu kerap kali kalau baca firman, kalau disuruh baca firman sama hamba Tuhan bilang apa? Baca sih baca Pak, tapi tidak mengerti. Aku bilang, ngerti dan ngerti baca aja. Nah, tapi seperti cucuku. Loh, lah tidak ngerti kong. Tapi guru sekolah minggunya ngomong gini. Kalau mau baca firman doa dulu supaya ngerti. Lah tapi sudah doa ya tidak ngerti. Lah iya makanya itu ngerti tidak ngerti baca aja. Tapi harus diikuti dengan iman. Percaya, sebab iman itu apa toh? Percayakan sesuatu yang belum kelihatan. Jadi yang kamu percaya itu sudah ngerti apa belum? Iya, wong sudah ngerti loh ya. Kalau iman itu orang Kristen itu butuh iman. Iman itu percayakan sesuatu yang belum kelihatan. Jadi kalau belum kelihatan itu kamu ngerti ndak? Ya belum lihat dan belum tahu apa nanti jadinya kayak apa ya belum tahu. Contohnya ada surga. Kamu punya iman bahwa masuk surga ndak? Padahal kamu belum lihat toh. Nah, itu orang Kristen. Tapi yang lain bilang aku tidak akan percaya sebelum lihat. Itu bukan iman. Bukan iman. Maka dari itu dapat firman seperti
minggu yang lalu untuk tahun ini, percaya. Habis itu gelinding saja. Tahu gelinding enggak? Tahu toh? Nah, tapi gelindingnya jangan gelinding masa bodoh. Gelinding masa bodoh itu ben tutup mata masa bodoh lah. Mau kecemplung yang ben, nah, salah. Waspada dan berdoa. Jadi kamu gelinding artinya tiap hari jalani aja, tapi hati pikiran tertuju sama Tuhan. Itu yang menyebabkan kamu berhasil. Kalau tidak, pasti gagal di jalan. Sebab setan selalu memakai ini, pikiran. Contohnya, bangsa Israel dibebaskan dari Mesir, dijanjikan tanah Kanaan, susu dan madu, makmur. Nah, yang sampai di Mesir berapa orang? 2 gelintir orang. Tapi sama keluarga nih, jangan 2 gelintir itu mbak anggap cuma Yusak sama Kaleb, sama keluarga nih masuk semua. Jadi lumayan. Makanya aku dikasih nama Yusak itu puji Tuhan. Pasti sampai. Ngerti tidak? Tapi bukan berarti kalau orang namanya Yusak pasti sampai, belum tentu. Nah, makanya itu jangan enak-enak. Belum tentu kamu sampai. Kenapa? Sebab firman Tuhan itu berjalan terjadi untuk pribadi demi pribadi sama Tuhan sendiri. Nah, maka dari itu saudara harus perhatikan, bangsa Israel tidak sampai. Kenapa? Karena menghadapi kenyataan waktu dibawa sama Tuhan, muter. Jangan straight, jangan langsung, muter loh. Lah muter itu harus lewat laut Kolsom. Malah Tuhan bilang, Musa balik bawa lewat menghadap laut. Loh, lah kan lucu toh ya. Ada jalan sing gampang, selama dua minggu wis sampai. Jalan biasa 2 minggu sampai dari Mesir ke tanah Kanaan. Makanya yang jalan-jalan ke Israel itu banyak yang dari Mesir terus naik bis, cuma berapa sampai ke Kanaan Israel. Tapi Tuhan berkata balik. Lah lucunya di situ ada firman berkata begini. Jangan-jangan loh, Tuhan loh yang ngomong bukan saya loh. Jangan-jangan nanti kalau menghadapi peperangan, straight langsung menghadapi musuh wong Kanaan, jangan-jangan nanti mereka hatinya tawar, jadi malah ndak berani. Udah bawa balik aja. Tidak dihadepin manusia, sebabnya manusia kan kelihatan. Ini dihadapi laut. Tuh, kalau laut kan air, ya toh. Ternyata tsunami lebih hebat, buat sampai. Makanya itu. Jadi saudara, kita itu tidak bisa ngerti pikirannya Tuhan, tidak bisa ngerti. Dan itu tanam. Kerendahan hati itu harus mengenali dirimu dan mengenali Tuhan. Tanpa kamu mengenali kelemahan-kelemahanmu dan kemampuanmu, tanpa kamu mengenali kehebatan, otoritas, keadilan, kemahakuasaan Allah, Tuhanmu, kamu tidak dapat rendah hati. Sebab ini tak alami sendiri. Aku itu tukang punya watak yang paling jelek. Pemberontak, suka melawan, keras kepala, mau menang-menangan dewek, tidak pernah mau kalah, selalu mesti mau memimpin, padahal bodoh. Padahal saya ini bodoh loh. Jangan saudara bilang pinter. Sekarang kamu kenal aku jadi dokter, aku pakai Tuhan. Sebelumnya itu kamu enggak tahu.
SD umur 14 baru kelas 2 SD kok. Yang pinter itu apa? Pinter coba. Bodoh nih setengah mati. Umur 3 tahun saja belum bisa jalan, belum bisa ngomong. Tapi nyatanya Tuhan bisa ngubah kutuk diubah jadi berkat. Itu yang saya alami selama hidup. Saya cacat karena kutuk. Tapi Tuhan ubah kutuk jadi berkat. Saya bodoh karena kutuk. Tapi Tuhan ubah jadi berkat. Loh, nyatanya saya bisa jadi pinter kok. Iya toh. Tapi caranya pinter piye? Coba. Saudara pikirnya kan, kok kamu kok iso bodoh kok iso jadi pinter tuh piye? Belajar. Betul, belajar. Tapi belajar itu cuma sarana untuk sampai ke sana. Tapi untuk bisa sampai sana apa? Karya Roh Kudus. Bukan karya saya. Kenapa? Karena kadang-kadang saya memang tidak mampu. Contohnya, waktu ujian, belajarnya bukunya tebelnya segini-gini 6. Waktunya cuma 2 hari belajar. Buka werak barok. Baca saja tidak bisa selesai. Apalagi untuk mengerti, mengenal. Ya Pak, tidak mungkin. Lalu saya bilang, Tuhan, aku sudah belajar. Tapi 2 hari itu kemampuannya cuma segini. Kalau aku mulai dari buku 1 sampai 6, nanti buku 1 aja belum selesai. Nah, terus bagaimana Tuhan? Karena kemampuanku cuma segini. Apa yang aku harus lakukan? Tuhan bilang apa? Baca aja halaman ini, halaman ini, halaman ini, halaman ini, buku ini, buku ini, buku ini. Udah. Lalu, loh, lah kok buat petili kayak gitu itu piye? Ya sudah. Dia berfirman, saya nurut. Lalu saya tidak pikir gini, lah nanti dek keluarin yang halaman lain piye? Ya tidak bakal bisa. Lah ya kenapa tidak bawa belajar semua? Tidak cukup waktu nih. Ayo, nurut aja lah. Baca ini, hafal sudah. Nanti kenyataan saya maju ke dosen, belum sudah ada tantangan. Tantangannya gini. Hari ini saya akan lihat siapa yang spekulasi. Loh, lah belum sudah diomongi gitu, yang spekulasi siapa? Saya. Lah dengar gitu kan langsung disimak, dredeg, ngeri, keringet dingin, biur. Lah aku bilang, loh Tuhan, aku yang spekulasi. Lah engkau yang nyuruh, kok sekarang dosennya bilang hari ini saya akan lihat siapa yang spekulasi. Lah terus aku bilang, ya tapi ya terserah, pokoknya aku nurut. Nah, setelah beriman, percaya, lakukan, saya nurut toh. Setelah dosennya mulai mengajukan pertanyaan, loh baru saya bisa ngerti, oh pantesan. Karena Tuhan itu sudah lihat, sudah memberikan dosennya begitu. Dosennya bilang, cari yang spekulasi siapa. Tanyai ini. Karena itu tidak pernah keluar. Nah, saya suruh belajar yang tidak pernah keluar. Nah, itu nyontek apa enggak? Tuhan ngasih sontekan enggak? Itu Tuhan ngasih sontekan tuh. Padahal Tuhan bilang jangan nyontek. Tapi kalau dia yang memberi sontekan salah enggak? Nah, pinter, orang salah. Jangan membunuh, tapi Tuhan bilang bunuh aja, peduli amat. Nah, tidak salah. Maka dari itu kamu harus belajar, ikut Tuhan,
itu harus dengar dulu, imani, alami, lakukan, baru kamu akan mengerti. Ngerti saudara? Itu yang Tuhan mau. Nah, untuk supaya saudara dengar dan punya iman, itu yang penting itu iman. Untuk mengimani, nah ini hambatannya itu pikiran. Pikiran ini selalu setan make. Bangsa Israel jalan di padang gurun, di laut, lah kita suruh nyebrang bagaimana? Lah sama Tuhan diizinkan Firaun disuruh bawa pasukannya ngejer dia. Lah jadi malah dicepet toh. Laut belakang musuh. Nah ini memang sengaja. Kenapa? Ayo. Kenapa? Supaya kamu menyadari bahwa kamu itu tidak bisa apa-apa. Kalau nanti Tuhan yang memberikan kemenangan dan jalan keluar, itu kamu gantungo sama Tuhan. Jangan cari jalan dewek. Itu selalu. Jadi kalau kamu ini dapat kutuk dirubah jadi berkat, jangan kaget. Selama setahun nanti kalau menghadapi itu ngeri, deg-degan. Karena contohnya kutuk sakit, nanti kamu tahu, waduh aku kena sakit ini. Nah kalau pikiranmu bilang kok jadi begini, nah salah, malah jadi. Tapi kalau kamu bilang oh aku sakit, amin, tidak apa-apa, karena ini kutuk. Tapi Tuhan pernah janji, kutuk akan dirubah jadi berkat. Nah, lalu apa yang kamu lakukan? Menghadap Roh Kudus, penolongmu. Tuhan, apa yang aku harus lakukan untuk menghadapi ini? Lah, untuk supaya kamu itu ngomong sama Tuhan, diperlukan apa? Pengenalan akan Tuhan dengan karib. Tiap hari, hari demi hari, membaca firman Tuhan, berdoa, bergaul dengan Dia. Tanpa itu tidak bisa. Makanya Nani kemarin ngomong, ada 4 langkah itu betul. Tetapi kenyataan, nanti yang ngantuk, baca Alkitab ngantuk, baca Alkitab ngantuk. Nah, itu kenyataan. Sebab susah. Kenapa? Sebab setan tahu kalau kamu baca Alkitab, nanti kalau kamu ngerti, kamu ngalami, imanmu kuat, setannya payah. Jadi untuk itu tiap kali kamu baca pasti ditiupin. Nah, tergantung kamu berjuang. Jadi jangan bilang, lah wong biasa kok, kalau baca ngantuk itu piye, dak kuat. Loh, memang begitu, wong sengaja Tuhan itu memang begitu. Caranya suka membikin gara-gara. Maksudnya supaya kamu menyadari, aku tidak mampu kalau tidak engkau. Lah, kalau kamu begitu, kamu mesti berjuang. Entah kamu ambil air raup, entah kamu jalan-jalan sambil baca. Harus berjuang, usaha sampai maksimal. Tapi saya kasih tahu, biarpun kamu usaha sampai jungkir balik maksimal, tetap gagal. Kalau tidak ditulungi Roh Kudus. Dan pertolongan Roh Kudus dikatakan, dia tidak pernah terlambat, tapi jangan salah ngerti. Kalau dikatakan tidak pernah terlambat, kamu pikirnya mbok jauh-jauh hari ditulungi dulu, ya dah? Salah. Dia tidak pernah terlambat, tapi tidak pernah tergesa-gesa. Timingnya selalu pas. Bangsa Israel depan laut, belakang musuh,
dibiarin Tuhan. Sampai benar-benar musuhnya sudah dekat. Tapi nyatanya waktu mereka ketakutan luar biasa sama Tuhan, teriak-teriak, Tuhan tolong. Lalu tapi bangsa Israel bukan teriak sama Tuhan, teriaknya sama Musa. Musa, kamu bawa kami ini mau mati. Nah, itu yang menyebabkan dia tidak sampai ke tanah Kanaan. Lah Musa didorong gitu, Musanya teriak-teriak sama Tuhan. Tuhan ini piye? Tuhan bilang, sampai Tuhan ngomong sama Musa loh, mengapa kamu teriak-teriak? Nah karena apa? Terdorong oleh suasana, dia tidak tahan. Contohnya, satu orang anak Tuhan mamanya di sini menghadapi sakit. Nah, lalu dia beriman. Tapi saudara sudah bilang, ya mesti ke dokter, mesti operasi, mesti ini gitu. Ya iman, percaya ya percaya. Tapi pakai hikmat dong. Nah, dipepet toh. Akhirnya kan kecepet. Ayo. Akhirnya dia nuruti suasana saudara-saudaranya atau nuruti imannya? Nuruti saudara-saudaranya. Salah? Tidak. Loh. Tapi kalau dia pada waktu menghadapi itu lalu dia berkata, oke, saranmu baik, tapi aku berdoa, Tuhan Roh Kudus, menurut Engkau aku bagaimana? Nah, itu yang benar. Tapi kalau kamu bilang aku imani, apapun yang jadi, aku yakin Tuhan tolong saya. Nah, itu pun kalau dasar imannya, hatinya itu karena tidak mau menderita dioperasi, tidak mau ngeluarin duit, salah. Ngerti saudara? Ini contohnya adik saya Esther ini loh. Waktu dia kena miom, diimani terus, tak imani. Aku yakin Tuhan bisa sembuhkan. Setahun tidak jadi, 2 tahun tidak jadi, tambah gede. Waktu itu saya lihat, loh kok tambah gede. Saya doa, Tuhan, ini adikku Esther ini miomnya itu diapake. Apakah Engkau memang mau melakukan seperti imannya dia? Tuhan malah ngomong gini, imannya rak tekan. Aku bilang, hah, imannya tidak tekan, tidak sampai Tuhan. Aku ngomong sama dia, ini orangnya di sini nih, percuma imanmu tidak sampai. Tak imani kosin. Udah, Tuhan bilang tidak sampai, wis toh operasi bayi. Tapi dia ngotot, karena dia juga perlu, karena memang orangnya ini juga orang itu bahasa Jawa ini kadang-kadang karepe dhewek. Jadi memaksa Tuhan tak imani. Bukankah Alkitab berkata segala perkara dapat terjadi bagi orang beriman? Wah itu dipegang firman lu. Tak imani. Tapi imannya rak tekan. Ditunggu berapa? 2 tahun. Ya toh? 12 tahun. Loh, nunggune 12 tahun. Ora 12 bulan. 12 hari, 12 tahun. Tambah gede. Bocel lah. Tuhan sudah bilang imanmu tak tekan ya bocel lah. Akhirnya dia datang ke Indonesia bilang, ya sudah operasi saja. Lah iya bisa operasi ya. Nah, kenapa mau tunggu sampai 12 tahun? Ngapain? Pusing-pusing. Nah, lain sama saya orangnya memang sudah punya pengalaman dari umur 12 sama Tuhan itu. Begitu, sudahlah percuma. Wong kamu kebentur tembok. Sampai Tuhan itu kebentur tembok. Tidak mungkin. Iman itu melangkai tembok. Tapi kalau Tuhan yang bilang, ya langkai, baru bisa. Kalau Tuhan belum ngomong, tak imani, ratakan, percuma. Aku tuh sudah ngalami. Wong watakku ini jelek. Kadang-kadang Tuhan, kamu kok berbuat itu? Loh lah wis piye, wong watakku gitu. Aku tidak suka. Ya tidak suka kan kamu, aku suka kok.
Aku terus terang sama Tuhan selalu gitu. Makanya kalau ngajari kamu mau berbuat dosa sekalipun, sembahyang. Loh. Bukan tujuannya jelek, tapi kamu punya pikiran jelek. Oh, jadi kalau dosa mau berbuat dosa sembahyang, nanti kalau berbuat dosa, ya salahi Tuhan, mengaku sembahyang, ngawur itu namanya. Enggak, maksudnya itu Tuhan, aku ini punya kelemahan, mau berbuat dosa ini piye? Kalau ndak mbok tulungi, aku pasti berbuat dosa. Tulungin dong Tuhan supaya aku mampu tidak berbuat dosa. Itu. Dan cara kerja Tuhan itu memang begitu. Dibuat kamu sampai tidak mampu, nah kamu berteriak sama Tuhan. Nah, caranya Tuhan menolong kamu itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Karena apa? Karena Tuhan sudah berkata, apa yang tidak pernah timbul dalam pikiranmu, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, itu yang disediakan Tuhan. Ngerti? Jadi makanya aku bilang, sudahlah gelinding wae tiap hari sama Tuhan. Apapun yang terjadi, pasti kamu bersama dengan Tuhan. Pasti dapat diatasi. Apapun caranya terserah. Kalau harus suruh operasi, kalau enggak mujizat terjadi loh. Paling pol mati. Loh betul enggak? Pol-polnya mati toh? Mati ya untung kok. Karena Tuhan bilang, indahnya kematian seorang anak Tuhan yang berkenan. Loh ya toh? Lah kok kamu bingung kenapa sih? Bingungnya karena apa? Nggak mau mati. Kenapa kamu nggak mau mati? Karena belum tahu masuk surga apa enggak. Karena masih senang di dunia. Ini saudara. Tuhan tuh aneh. Kalau kamu kepingin, malah Tuhan ini enggak mau. Tapi kalau kamu enggak mau, Tuhan ini mau. Aku ini kepingin pulang terus ke surga, enggak boleh-boleh itu diolor-olor terus. Aku bilang, loh Tuhan kok mau olor terus sih? Lah ya wong banyak yang minta. Loh kok banyak yang minta? Berarti engkau mengasihi mereka lebih dari aku dong Tuhan. Oh enggak, kasihku sama. Tapi kenapa? Kok aku enggak boleh pulang-pulang? Masih dibutuhkan. Ya sudah. Lalu jangan masa bodoh, lalu saya enak, tidak boleh. Tetap tanya, apa maumu? Sebab kenyataan yang kita hadapi itu tidak sama dengan apa yang kita harapkan. Ngerti? Kejadiannya itu tidak sama. Makanya itu kutuk dirubah menjadi berkat. Kutuk mesti kamu alami dulu, lalu kamu nikmati dulu. Jadi kelemahan-kelemahanmu itu akui. Banyak mengatakan, katakan, usir. Nah, betul, tapi akui bahwa itu kamu punya kelemahan itu. Kamu bodoh, ya ngaku, ya memang bodoh. Tapi kamu bodoh, tapi di orang lain bilang, bodoh, singgung. Itu namanya kamu tidak ngakui. Itu sombong, tidak boleh. Makanya saya itu rileks, hidupnya rileks, santai. Suruh berhenti. Suruh jalan. Ya toh? Tahun 2001 Tuhan bilang, sudah tidak pergi penginjilan. Ya, diam, nongkrong. Istri saya bilang, kamu enggak nginjil lagi? Enggak. Terus biaya rumah tangga piye? Ya enggak tahu. Aku bilang, Tuhan ini bilang, aku pelihara burung, masa aku tidak pelihara kamu? Ya wes toh, santai wae toh. Loh, lah santai ini piye? Ya tanya wae, nanti kalau dia pergi, ya pergi. Sana, ya sudah, wes, tidak apa-apa. Tuhan punya cara lain, macam-macam. Ternyata sampai sekarang pun saya dipelihara luar biasa, diberkati lebih daripada saya jadi penginjil, pigi-pigi.
Nggak pergi nongkrong, nggak apa-apa. Bulan Desember yang lalu saudara tahu, Tuhan bilang, kumpulkan saudaramu, anak-anakmu. Padahal rencana saya cuma anak-anak sama cucu-cucu kumpul. Tiap tahun memang saya kumpul, retreat sendiri. Tapi Tuhan bilang, bawa saudara-saudaramu. Ya, wes, ya. Pikirku bawa tapi bayar dewek-dewek. Tahu-tahu bayari, loh, bayari. Nah, lalu kalau kamu bilang bayari, itu jangan mikir, ya dah, mikir gini, loh aku ini sudah ndak hamba Tuhan sudah ndak pergi nginjil, kok malah kon bayari? Jangan, gelinding wae, bayari. Nah, pertama saya suruh bayari apa? Hotelnya bayarin, yo. Habis itu adik saya yang umurnya sudah 60-an, dia mau naik mobil dari sini ke Bali. Dia bilang, aku nanti naik mobil. Nah, pada waktu dia ngomong gitu, Tuhan ngomong gini, dia itu sudah tua. Loh, cuma ngomong gitu loh. Memang itu kok. Lah kok aku diomongi, dia itu adikmu itu sudah tua. Ayo, cuma ngomong gitu. Nggak suruh aku bayari. Tapi ngomong gitu, saya tahu dah. Tahu. Nah, kalau kamu mengenal Tuhan, caranya Tuhan tuh ngomong itu begitu. Tapi kamu kepengennya kan gini ya, kayak ngomong mbok sing jelas gitu loh. Nggak bakal. Karena Tuhan itu terlalu tinggi. Tuhan bilang gitu, langsung aku ya bilang, oh maksudmu mbok kon bayari. Ya tak bayari. Timbul masalah. Adikku kan suami istri sing tua. Lah anak-anake kan masih muda. Harusnya kan naik mobil ya toh. Aku tanya, lah terus anak-anake piye? Lah wong bapake itu dapat berkat, ya anake melu nikmati. Berarti suruh bayari meneh. Jadi tak hitung. Bok, aku bilang mulai ngitung lah itu, mulai hati-hati. Mulai ini jalan hati-hati. Karena apa? Dihitung-hitung kok cepek tiau. Lah kalau setiau ini lumayan cepek tiau. Loh Tuhan kok cepek tiau? Lalu Tuhan jawabannya bilang, iya, wong aku tahu kowe ya duwe-duwite cepek tiau. Loh lah, maksudnya kan punyane cepek tio nggak pakai ya gocap lah. Ya dah. Nah itu Tuhan ini enggak mau. Kamu punya cepek ya wes kasih ke cepek. Nah, ya wes aku istri bilang, loh mbak habis ke yang loh lah Tuhan ini suruh ngasih ya wes toh habis ke. Habis itu bukan itu toh. Dek nenek itu kan kurang kuat. Nanti di sana mbok kon ndok kono ngapain ndok ning Bali lah apa? Ya kei jajan. Loh, hotel bayar, pesawat bayar, kei jajan meneh. Iya. Nah, aku tanya, berapa? Notio. Ya wes, ben aku minum. Sampai istri bilang, kowe tek ngeki kok akeh-akeh. Lho lah wong tuane bilang kei jajan ya. Mana adikku sing satu ini nakal-nakal ini nani mbak anu ini. Kei jajan deh sudah habis nih. Lah duitnya jajannya tidak cukup. Lah aku ya bilang, ya tidak apa-apa. Lo Tuhan ini jaluk meneh. Ya kei toh. Piye coba. Tapi ada yang tidak rendah hati, tidak mau gengsi. Ya sukamu. Aku ya ora bakal tak kei wong gengsi. Wong Tuhan ini ndak suruh ngasih ya ora tak kei lah, ngapain? Loh, ngene lho Saudara. Jalan dengan Tuhan itu tidak boleh pakai banyak pikiran. Harus berjalan dengan iman dan kenali Tuhan secara pribadi hari demi hari. Semuanya nanti Tuhan selesaikan. Karena apa? Karena di dalam Yesaya 26 ayat 12 itu kuncinya.
Yesaya 26 ayat 12. Tuhan menyediakan damai sejahtera. Nah, itu maunya Tuhan. Saudara harus belajar sama Tuhan Yesus. Kuncinya itu rendah hati dan lemah lembut. Kenali kelemahanmu, kenali Bapakmu. Nah, sehingga kamu tidak jatuh menilai tindakan Bapak di surga. Nah, nanti kalau kamu itu sudah sampai masuk ke situ, Yesaya 26:12 jadi. Dan itu selama hidupmu, kutuk dirubah jadi berkat. Kenapa? Yesaya 26 ayat 12 ini. Kenapa kok kutuk bisa dirubah? Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Jadi enak enggak? Enak. Sebab kalau di Tuhan yang melakukan, mana ada kutuk tak dirubah jadi berkat. Semua dirubah jadi kebaikan. Tidak ada yang jelek. Kelihatannya jelek, tapi itu menjadi berkat. Contohnya Yusuf. Yusuf dari muda dinubuatkan, dikasih beri firman akan jadi raja. Tapi dia dibenci sama saudara-saudaranya, dimasukkan sumur, dijual ke Mesir. Loh, makanya Yusuf bilang apa? Kamu mereka-rekan yang jahat. Karena dijual supaya apa? Supaya firman Tuhan itu tidak genap. Sebab jadi raja, pikirnya kalau jadi raja kan raja Israel, bukan di Mesir. Nah, rencananya Tuhan tidak gitu. Tapi mereka rekan yang jahat. Tapi Yusuf berkata apa? Tapi Allahku mereka yang baik. Karena ternyata aku diutus ke Mesir untuk jadi raja dan memelihara kehidupanmu. Ngerti saudara? Jadi kalau kamu selama ini dalam ini sudah dapat firman, kutuk dirubah jadi berkat. Terus kamu nanti dalam tahun ini mengalami tantangan demi tantangan, padang gurun, kekurangan air, kekurangan roti. Jangan khawatir. Kamu harus berkata begini. Semua terjadi, Tuhan punya rencana. Dan apapun aku mengucap syukur karena aku tahu apa yang aku kerjakan Allahku yang melakukan. Maka kutuk dirubah jadi berkat. Dan kamu akan menikmati bersama dengan Tuhan. Allahmu itu Allah yang luar biasa. Saya menyaksikan. Karena apa? Memang tidak bisa dimengerti jalan-jalannya Tuhan. Tidak bakal. Apapun tidak bakal. Ngerti saudara? Itu maunya Tuhan. Maka dari itu sudah ngucap syukur saja. Jalani, jangan dipikir-pikir nanti apa? Bagaimana? Lu kok begini? Tidak usah. Jalani dengan ucap syukur. Terima kasih Tuhan. Apa hari ini yang aku harus lakukan? Apa yang aku harus berbuat? Apa yang aku harus kerjakan? Pagi baca firman, menghadap, kemukakan apa saja. Kemukakan, habis itu percaya, jalan aja, jangan lalu gini. Nah, ada yang niru sama saya gini. Aku sudah sembahyang Pak, tapi Tuhan ini belum jawab Pak. Tuhan, aku hari ini mau melakukan ini, boleh enggak? Tuh. Tapi Tuhan ini enggak jawab, jadi aku ya diam saja Pak. Enggak ngelakuin apa-apa. Ya enggak apa-apa, ya enggak jadi apa-apa. Kok kamu nunggu kenapa? Ayo lah katanya kalau Tuhannya belum jawab jangan bergerak. Kamu batasi jawabnya Tuhan pakai apa? Ya ngomong toh Pak. Aku udah ngerti yo. Loh ya salah. Tuhan meh ngomong caranya apa itu terserah.
Cuma doa, kamu harus percaya doamu itu sudah didengar. Kamu bilang, Tuhan, aku hari ini mau melakukan ini. Jangan bilang, boleh pada. Begini, tuntun Tuhan, kalau hal itu tidak memperkenankan hatimu, halangi. Tapi kalau berkenan, jadi aku dapat mengatasi. Sudah. Kalau sudah percaya gitu, sudah jalan aja. Nanti jadinya bagaimana? Lah ya dari situ kamu tahu. Oh gagal, ya memang Tuhan tidak boleh ya sudah. Kalau boleh, ya jadi. Tidak boleh ya tidak apa-apa. Lah kok jadi rugi Pak? Lah memang Tuhan mau nih kue rugi. Duh mosok mesti rugi. Kadang-kadang rugi untuk untung itu bisa. Contohnya, saya pada waktu pergi ke retreat. Atau ini, retreat ini hari bulan Desember. Itu saya bayari semua itu rugi dah. Rugi dah. Rugi dah. Tapi nyatanya setelah selesai bayarin semua, sudah aku ya senang karena memang mau nuruti firman Tuhan. Saudara tahu apa terjadi? Ada satu orang datengin saya. Gini, Pak, kok kamu ngeluarin duit berapa ini untuk saudara-saudara? Cepek tiao. Dia bilang, oh pantesan. Kenapa? Aku suruh ngasih kamu duit 125 juta. Buat apa? Ya enggak tahu. Pokoknya Tuhan bilang, aku yang harus ngasih duit kamu. Oh Tuhan tuh baik ya. Kok dikasih cuan? Ngeluarin cepek tiao dapat cepek jigo tiao. Kan lumayan. Loh, kalau kamu ndak ngalami dulu, ndak melakukan dulu firman Tuhan, kamu percaya, lakukan, kamu akan mengerti dan menikmati. Itu Tuhan cara kerjanya. Ngerti? Nah, itu tangkap, itu lalu kamu doa, karena ndak cukup waktunya. Kalau saya nerangkan semua itu semalam suntuh ndak selesai. Nah, tapi cukup terus kamu berdoa, Tuhan ya aku mau. Jadi nanti kalau setahun ini kamu ngalami menghadapi kamu langsung ingat firman. Oh memangnya harus gitu, ya wis toh santai aja, pasti lolos. Ngerti? Pasti Tuhan. Sebab Tuhan itu memang suka bikin apa? Deg-degan supaya kamu ngalami dan nanti akhirnya kamu mengucap syukur bahwa Tuhanmu itu Tuhan yang luar biasa. Saya ngalami setiap saat, ngalami setiap saat. Pada waktu tahun yang lalu, saudara, saya itu kan di sini semua tahu deh, aku ini tukang ngebut. Nah mobil itu tukang ngebut. Wah, makanya aku senang itu galen. Saya baru beli galen itu 6 bulan. Wah, tak lari sampai 200 di tol sini itu. Istri saya aja enggak tahu. Ini kok tenang ini larinya berapa tuh yang? Berapa? Oh, 160, 200. 200. Ya wis to yang. Lho lah wong urung polok. Tapi jalanannya habis ya wis aku minum. Satu saat baru mobil itu tak pakai 6 bulan. Tuhan bilang, kamu ganti mobil. Loh Tuhan, ini aku seneng ini ya Tuhan. Narikannya kebutannya luar biasa. Tuhan bilang, kebutannya wis bar. Kenapa? Umurmu wis meh 70, udah mau game. Oh. Lah terus, ya wes ganti mobil, ya wes, ganti Mercy, mahal, aku minum, mahal ora kowe sing tuku kok, ora kowe sing bayar, mau kasih duit, bukan, ya wes, aku bilang sama istriku, yang suruh ganti mobil, ganti Mercy, Tuhan bilang, ngapain? Nah, Tuhan yang nyuruh kok. Lalu baru beli, bagus-bagus ini kok. Ya enggak tahu, pokoknya suruh ganti, tak jual. So, aku orangnya peduli. Tak hitung,
duitku pas ludes-des. Lalu yang 100 juta ini tak titip ke anakku yang kecil. Dia bilang, bangku isenono cuma dibuat isi tok, ndak tak pakai, tapi supaya ada isinya. Ya wes tak titip ke dia loh. Waktu aku mau bayar, loh Tuhan tuh nyuruh tuh mesti ono tantangan, saudara. Aku bilang, Sam, duit papa balik ke hari Jumat loh, itu hari Jumat saya beli. Hari Minggu saya bilang sama Sam, duit papa balik ke. Tahu nih ngomong piye? Duitnya papa tinggal gocap tio. Tinggal separuh, Sam. Yo, lo ngaku wis bilang mbek papa gitu kok, ndok meja makan. Duitmu tak pinjem sik. Papa lupa. Mateng aku. Hari Selasa bayar. Ayo. 285 juta. Waduh, kurang 50 juta. Lah dari mana? Aku cuma lapor gini, Tuhan, aku dek salah ampuni ya Tuhan. Wong ini kurang 50 ini piye, aku mau utang. Aku kan ndak boleh utang. Istriku ngomong gini, tenang. Tuhan sudah tahu kalau kamu lupa, ndak punya duit. Oh, Tuhan bilang gitu. Ya santai. Saudara tahu hari Senin saya ke bank. Ting, saya cek. Sebabnya tak cek sesuk bayar. Loh, masuk 50 juta. Klop. Aku bilang, puji Tuhan. Tak ditulisi lagi dari siapa. Wah, Tuhan ngirim burung nih. Ya, wes klop wes ayem toh. Selasa pagi mau bayar saudara. Jam 8 saya mau pergi, telepon berdering. Pak, bagaimana mersinya? Nak, kaget aku. Loh ini orang luar kota kok bisa ngerti. Dek aku beli mersi. Wong hari Jumat baru beli. Kok Selasa sudah tahu? Lalu saya tanya, Tuhan ini orang kok bisa tahu mersinya? Karena dia dengar dari anakmu. Oh, ini kok cerita belum dibayar lagi. Saudara tahu? Lalu Tuhan ngomong, lah kenapa Tuhan dia tanya? Sing ngasih duit orang itu. Oh, aku bilang, kamu ya yang ngirim duit 50 juta. Hehehe, ya biar kamu kaget. Loh, bayangin saudara. Nah, karena dia seneng, dia telepon, saya bersaksi. Mengucap syukur, saya ngomong gini, wah kamu itu luar biasa dipakai Tuhan. Ya Pak, aku bisa dengar hari Minggu itu saya dengar. Pak Yusak beli mersi, kirimono duit 50 juta. Wah aku mulai dengar Pak, Tuhan ngomong. Ya tak turuti toh Pak, tapi enggak tak kasih nama. Oh pantesan, tapi Tuhan ngomong be aku, kamu yang bayari. Iya memang. Lah kenapa kamu hari ini kok telepon lagi? Lah itu Pak, saya sedang tanya-tanya ini. Kenapa kok aku harus telepon? Nah ternyata saya bersaksi bahwa duitku dipakai anakku jadi ini kelop. Lalu dia bilang apa? Selesai. Pantesan aku suruh telepon Pak. Kenapa? Duitmu entek toh? Duitmu habis toh? Udah habis, pas. Oh iya pantes Pak. Kenapa? Aku ini suruh telepon ini suruh nambahi kamu. Bayangin. Nggak usah. Wes pas. Nggak kurang. Nggak bisa. Wong aku disuruh nambahi kamu. Sedang kamu bersaksi. Kowe tak suruh telepon, tak suruh nambahi karena banknya kosong. Nggak usah, aku bilang. Nggak, ya sudah, pokoknya aku mau nurut Tuhan. Saya ke bank, langsung selesai tutup telepon saya ke bank. Jadi saya dari rumah ke bank itu cuma 10 menit. Saudara tahu, waktu saya cek, kaget meneh aku. Tabungan saya tambah 100 juta. Bingung enggak gue? Bayar sudah, klop,
ndak utang. Malah Tuhan ini bilang, itu kosong, isenono. Loh dek di sini 10 juta, 20 juta ini ya wis lumayan toh. 100 juta. Aku sampai melongo, aku sampai, loh ini bener apa kok cepet dia? Dikasih nama. Hari ini masuk dari siapa gitu loh. Jadi dia tadi ngomong itu di bank. Jadi dia sedang di bank, nelpon aku. Jadi aku bilang, enggak usah. Ya, dengan tak tambahi. Jadi aku 10 menit ke bank itu sudah masuk duitnya 100 juta. Masuk akal enggak? Itu kalau kamu tuh nyenengi Tuhan, jalan dengan Tuhan, itu caranya Tuhan tuh aneh-aneh gitu dulu. Tapi jangan kepengen aneh-aneh. Kamu harus kepengennya apa? Bagaimana supaya sampai ke tempat itu. Nah, caranya apa? Cuma tiap hari baca firman, berdoa, kemukakan masalahmu. Nah, nanti kalau Tuhan berfirman, jalan, imani, jalani, wis jangan terlalu banyak mikir, nanti kamu akan lihat cara Tuhan bekerja luar biasa. Amin. Nah, itu udah jam 8 lebih barah. Udah, nanti diterusin namanya. Kalau masih disuruh lagi loh. Kalau enggak ya maaf. Ini terus terang, jujur aku terus terang ini. Saya ini Tuhan bilang gini, kamu melayani di Cirebon ini pamitan. Jadi saya pamitan. Jadi kalau enggak ketemu lagi, jangan nyari. Ketemunya di surga. Penak atau tanteni enggak sana. Sebab saya sudah kepingin pulang dulu, ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah hamba sampaikan, sudah hamba-Mu jabarkan sebagaimana yang Engkau mau, supaya anak-anak-Mu di tempat ini selama setahun, nanti mereka itu akan menghadapi kenyataan demi kenyataan dan mereka tidak goyah dengan apa yang diucapkan, diimani, karena itu firman-Mu. Dan berikan, oh ya, sekarang apa yang hamba-Mu harus sampaikan? Berikan kepada mereka roh ketaatan, roh kesetiaan, roh pengertian, dan kemampuan untuk menyelesaikan bagiannya. Mari kita berdoa dan tadahkan tanganmu, pikiranmu kepada Dia. Karena Tuhan hari ini mau ngasih itu, 4 hal itu. Terima kasih Tuhan, karena lambang sudah Engkau berikan. Tapi kalau Engkau tidak berikan roh kerelaan, ketaatan, kesetiaan, dan pengertian, kemampuan, tidak mungkin mereka dapat menyelesaikan bagiannya. Kaya karata siki kikia karata sukotoko ye kikia karata sukotoko. Terima kasih Tuhan. Baik. Terimalah aliran-aliran kuasa ini yang Tuhan berikan kepadamu hari ini. Kaya karata shikiteke ria kaya karata shikiteke. Kamu terima roh-roh ini. Sehingga kamu akan mampu menyelesaikan apa yang kamu imani hari-hari ini. Karena ini kasih karunia daripada Tuhanmu. Tuhan sangat mengasihi engkau semuanya. Maka hari ini engkau diberikan roh kerelaan, roh ketaatan, roh kesetiaan, roh kemampuan
dan roh pengertian ini. Oh Yesus, sikiakarata syakatakaya. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik. Hamba-Mu sendiri tidak tahu-tahu Engkau mau memberi. Terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu baik. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu mengucap syukur, karena mereka Engkau berikan kemampuan ini dan semuanya. Sehingga mereka dapat menyelesaikan bagiannya tahun ini. Tahun depan Engkau mau apa beri, terserah. Tapi Engkau berikan itu tahun ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu baik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan.